pertama, perkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan. Selamat pagi Ibu, saya Bidan Rani yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan memeriksakan kondisi Ibu karena Ibu habis melahirkan sekitar 6 jam yang lalu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, disilakan untuk WC, buang air kecil. Sementara itu saya akan persiapan ruangan dan persiapan alat terlebih dahulu Bu ya. Baik, setelah itu persiapan alat, tutup sampiran, lalu persiapan alat sudah lengkap. Setelah itu kembali ke Ibu silakan berbaring, lalu jaga privasi Ibu dengan tidak mengikuti Ibu. Setelah itu mencuci tangan dengan memakai, lepas semua perhiasan, gulungan baju sampai ke siku, diperkeran basahi tangan, habis sabu gosok telapak tangan, kumis tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, ujung kuku. Bila sampai ke siku, matikan keran dengan siku, lap dengan handuk pribadi. Setelah itu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Ibu. Yang pertama, pemeriksaan suhu terlebih dahulu dengan termometer air raksa. Ibu maaf, saya letakkan di ketiaknya Bu ya. Setelah itu pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah Ibu nomor 120/70 mmHg. Setelah itu pemeriksaan denyut nadi. Ibu boleh pinjam tangannya. Denyut nadi normal 88 kali per menit. Setelah itu pemeriksaan pernapasan selama 1 menit penuh. Pernapasan normal 20 kali per menit. Setelah itu lihat hasil pengukuran suhu. Suhu Ibu normal 37,5 derajat Celcius. Melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Yang pertama bagian kepala terlebih dahulu. Ibu maaf ya Bu ya, lihat rambut berwarna hitam, tidak ada ketombe dan kulit kepala tidak kering dan kepala bersih. Setelah itu pemeriksaan pada bagian dahi tidak ada odem atau plasmagrafi darum. Setelah itu pemeriksaan pada bagian mata Ibu simetris, sklera tidak ikteri, konjungtiva tidak pucat. Lalu pemeriksaan pada bagian hidung Ibu normal, hidung simetris, kebersihan. Maaf Bu ya, hidung Ibu bersih. Setelah itu pemeriksaan pada bagian mulut, inspeksi terlebih dahulu. Mulut Ibu lembab berwarna merah muda. Lalu pemeriksaan pada bagian mulut bagian dalam. Ibu buka mulutnya Bu. Mulut Ibu bersih, lidah Ibu bersih. Setelah itu pemeriksaan pada bagian telinga Ibu simetris. Setelah itu pemeriksaan kebersihan. Telinga Ibu bersih, tidak ada pengeluaran cairan ataupun serumen. Lalu pemeriksaan pada bagian leher Ibu normal, tidak ada pembesaran kelenjar paratiroid, tiroid dan kelenjar limfe. Lalu pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas, bahu dan tangan Ibu simetris. Lalu kuku-kuku Ibu berwarna merah muda atau tidak pucat, turgor kulit elastis. Setelah itu pemeriksaan pada bagian payudara. Ibu maaf, saya bantu buka pakaian bagian atasnya Bu ya. Lalu melakukan pemeriksaan retraksi payudara. Ibu silakan tangannya diangkat dua-duanya. Retraksi payudara tidak berlebihan. Setelah itu inspeksi payudara terlebih dahulu. Areola mengalami hiperpigmentasi, puting susu menonjol dan tidak ada berwarna kemerahan atau bercak kemerahan. Setelah itu pemeriksaan palpasi payudara dengan tangan kiri menopang pada bagian payudara dan tangan kanan memeriksa dari arah ketiak ke tengah untuk memeriksa apakah ada benjolan-benjolan. Payudara Ibu normal, tidak ada benjolan-benjolan. Diputar searah jarum jam. Sudah, itu apa lagi? Setelah itu pemeriksaan pada bagian perut Ibu normal, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Setelah itu
Setelah itu pemeriksaan pada bagian perut terlebih dahulu. Yang pertama inspeksi terlebih dahulu, tidak ada strie, tidak ada linea nigra. Setelah itu pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda bekas operasi. Lalu pemeriksaan tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Setelah itu pemeriksaan kontraksi uterus keras, maka kontraksi uterus baik. Setelah itu pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah, kaki ibu simetris, kuku-kuku jari ibu berwarna merah muda dan tidak pucat, tengkur kulit elastis. Ibu bisa miring ke kiri dulu, Bu. Tidak ada varises. Setelah itu pemeriksaan pada bagian vulva. Yang pertama pasang alas bokong terlebih dahulu. Ibu, maaf, bisa diangkat bokongnya. Lalu atur posisi ibu dengan posisi litotomi. Lalu pasang handspoon. Setelah itu melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kemaluan ibu. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kemaluan ibu dan mungkin nanti terasa agak tidak nyaman ya, Bu ya. Saya permisi, saya izin untuk memeriksa kemaluannya ya, Bu ya. Lalu posisikan ibu dengan posisi dorsal macroundan. Lalu buka pembalut ibu sambil memeriksa lokea. Lalu terlihat di sini lokea berwarna merah segar, maka lokea rubra. Setelah itu ganti pembalut ibu. Lagi dulu. Lalu terlihat lokea berwarna merah segar dan terdapat lendir, maka lokea adalah lokea rubra. Setelah itu melakukan vulva hygiene. Ibu, maaf ya, Bu ya, membersihkan labia majora sebelah kiri terlebih dahulu, labia majora sebelah kanan terlebih dahulu, labia minora sebelah kiri, minora sebelah kanan, klitoris sampai ke anus. Di bagian sintesis, sela-sela paha, lalu perineum sampai ke anus. Setelah itu mengganti pembalut ibu dengan pembalut yang bersih. Periksa dulu vulvanya. Lalu tanyakan kepada ibu apakah ibu ingin buang air kecil atau tidak. Ibu mau beri apa atau enggak, Bu? Enggak ya, Bu ya. Baik, setelah itu pemeriksaan pada bagian vulva, inspeksi terlebih dahulu. Vulva ibu normal, tidak ada pembesaran kelenjar Bartolini dan kelenjar Sten. Saat pemeriksaan bagian anus ibu normal, tidak terjadi distasis rekti. Ibu bisa BAB kan, Bu? Maka tidak terjadi distasis rekti dan tidak ada hemoroid. Setelah itu ganti pembalut ibu dengan pembalut yang bersih. Ibu angkat bokongnya. Ibu bisa angkat bokongnya, itu angkat duk. Lalu lepas handspoon dalam larutan koring. Setelah itu mencuci tangan, hidupkan keran, basuh tangan, dan sabun, gosok telapak tangan, ujung tangan, sela jari, buku jari, ibu jari, ujung kuku, gelas sampai ke siku, matikan keran dengan siku, tak dengan kondisi pribadi. Setelah itu melakukan konseling pada ibu. Kunjungan pertama. Ibu silakan duduk, Ibu. Lalu melakukan pemeriksaan refleks patella.
oleskan alat. Yang pertama, baik Ibu, di sini tadi saya sudah melakukan pemeriksaan, hasilnya semuanya normal ya Bu ya. Untuk lokiannya juga tadi masih berwarna kemerahan dan itu normal dan terjadi biasanya 1-4 hari. Baik untuk Ibu, untuk kebutuhan nutrisi dan juga cairannya itu harus Ibu terus penuhi karena Ibu juga sedang menyusui bayinya ya Bu ya. Kebutuhan sayur-sayuran, makanan yang bervitamin, mineral dan lain sebagainya itu harus Ibu cukupi dan Ibu seimbangi. Dan juga Ibu harus menjaga personal hygiene atau kebersihan dari Ibu dengan mengganti pembalut Ibu dan juga mengganti pakaian dalam Ibu sesering mungkin, dan apabila lembab atau kalau bisa setiap BAK itu Ibu ganti ya Bu ya. Setelah itu untuk BAK dan BAB-nya Ibu lihat dan pantau bagaimana frekuensi dari BAB Ibu. Apabila Ibu merasa kesulitan atau takut untuk BAB karena ada luka jahitannya, Ibu bisa konsultasikan lagi ke tenaga kesehatan yang terdekat ya Bu ya. Dan apabila Ibu ada masalah untuk buang air kecilnya, Ibu silakan juga konsultasi ya Bu ya. Baik, untuk pemberian ASI-nya Ibu ini sudah menyusui kan Bu ya. Baik, Ibu ini pertahankan menyusuinya. Menyusuinya ini harus selama 6 bulan tanpa diberi makanan tambahan apapun, termasuk juga bahkan air putih atau pisang ya Bu ya. Ini yang dinamakan dengan ASI eksklusif. Jadi bayinya ini harus disusui secara sering mungkin atau yang dinamakan dengan ASI on demand. Jadi bayinya ini disusui dalam jangka waktu minimal 2 jam. Apabila bayinya tertidur, Ibu silakan bangunkan dan susui bayinya ya Bu ya. Lalu Ibu tadi sudah diberi vitamin A kan Bu? Iya. Kemarin juga sudah diberi tablet atau susunya Bu ya. Ibu silakan minum ya Bu ya. Itu juga untuk memenuhi kebutuhan Ibu, dan juga jika pasien melahirkan itu vitamin A itu sangat berguna bagi Ibu dan juga bayinya juga dari ASI-nya Bu ya. Dan untuk perawatan lukanya Ibu boleh berikan betadin tapi dipapak dengan pasta ya Bu ya. Jangan betadinnya yang diberikan pada bagian luka jahitannya itu ya Bu ya. Nanti itu malah bisa becek, malah tambah infeksi, bukannya malah tambah kering ya Bu ya. Setelah itu untuk imunisasinya, jadi tadi saya sudah 5 jam yang lalu saya sudah melakukan imunisasi pertama HB0. Jadi Ibu 1 bulan setelah ini Ibu silakan bawa lagi bayinya. Kita akan melakukan imunisasi BCG, di mana bayinya itu untuk menghindari terjadi TBC atau tertular TBC, karena biasanya kan kalau bayi baru lahir itu dijenguk sama saudara, teman atau tetangga Ibu ya Bu ya. Ibu kalau bisa latihan senam nifas untuk mengurangi keluhan-keluhan Ibu seperti sakit pinggang atau ada bagian gelambir-gelambir rumah Ibu yang menurut Ibu itu kurang nyaman ya Bu ya. Ibu juga harus istirahat secara teratur, jangan sampai kecapean. Ibu silakan minta bantuan pada suami atau keluarga untuk mengurus bayinya ya Bu ya. Untuk cara menyusui yang benar itu Ibu sudah tahu, sudah saya jelaskan saat baru bayinya lahir ya. Apabila Ibu menemukan tanda-tanda bahaya seperti luka jahitan Ibu berwarna merah, bernanah, berdarah, dan juga Ibu merasa demam atau Ibu merasa tidak enak badan atau payudara Ibu membengkak, memerah, Ibu silakan datang ke tenaga kesehatan. Dan juga jangan lupa Ibu 6 hari setelah ini Ibu pulang, Ibu datang lagi ke tenaga kesehatan buat di sini ya Bu ya, untuk melakukan pemeriksaan lagi. Apakah Ibu sudah paham? Tidak ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, jika tidak ada Ibu silahkan pulang. Ibu sudah diperbolehkan pulang, dan terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya. Semoga Ibu lekas sembuh dan semoga bayi dan Ibunya selalu sehat. Terima kasih Bu. Setelah itu melakukan dokumentasi pada buku KIA. Baik, tindakan selesai.